Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025 dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your terror reader. Ini adalah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers, stalkers, orang yang suka intip-intip energi orang lain, orang yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan akan berakhir untuk Pisces di Water sign ya. Jadi kalau nanti aku bilang Taurus, artinya orang yang kamu kepoin zodiaknya Taurus guys. Sementara zodiak kamu bisa apa saja ya. Kalau nanti aku bilang Pisces, artinya orang yang sedang kita intipin energinya adalah seorang Pisces dan zodiak kamu bisa apa saja, oke? Ini readingan khusus untuk ngintipin orang. Kalau kamu pengen intipin dirimu, silahkan mundur ke readingan yang aku upload guys sehari sebelumnya. Judulnya Urgent Message for the Next 7 Days. Itu tayang di setiap hari Minggu ya. Sementara untuk readingan kepo atau intipin energi orang lain, itu tayangnya di setiap hari Senin ya. Jangan sampai salah tonton. Akan lebih bagus kalau kamu itu ngelihat seseorang atau ngintipin seseorang, kepoin seseorang dimulai dari moonnya dulu guys. Gimana cari moon orang Ray? Cek di Google ya, jangan aku jelasin di sini lagi. Karena moon itu rahasia, baik yang dia rahasiakan ataupun yang dirahasiakan dari dia. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan rising atau ascendant, itu adalah kamuflase guys. Apa yang terlihat di kartu itu akan dia tunjukkan sebaliknya ya, kontradiksinya. Lalu yang terakhir dilanjutkan ke sun. Sun itu apa yang terjadi itu yang dia tunjukkan, oke? Sementara untuk kalian yang pengen intip-intip mengenai romance guys, silakan tentukan dulu orang yang kalian intip romance-nya ini feminim atau maskulin. Jangan lihat jenis kelaminnya guys, karena dia pakai baju ya. Kamu lihat energinya, karena bisa jadi laki-laki mengembodied energi feminim, bisa jadi perempuan mengembodied energi maskulin. Kalau dia maskulin silakan lihat Mars, kalau dia feminim silakan lihat Venus ya. Jadi mungkin untuk melihat gambaran lengkap mengenai seseorang di 1 minggu ke depan, kamu perlu melihat readingan 5 zodiak sekaligus di readingan kepo ini, oke? Aku hanya akan ambil satu kartu saja guys di readingan kepo, tidak diklarifikasi dan tidak ada video extended karena ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kerjasama kamu sangat diperlukan untuk memfokuskan wajah ini orang yang mau kamu kepoin dan sebutkan namanya di dalam hatimu. Tujuannya supaya kita bisa terkoneksi guys, karena itu salah satunya cara supaya aku bisa membacakan kartu yang keluar nanti dengan sebaik mungkin ya. Pakai 2 deck secara bergantian biar clear dan fresh. Ganti elemen, ganti deck. Bukan ganti pasangan ya, ganti deck. Oke. Apalagi? Oh, tidak ada timestamp karena aku rasa kayak ya lu do a little effort deh, kayak namanya juga mau kepo ya. Masa seorang stalker sejati seperti kamu yang sampai rela untuk membayar intel untuk ngecek seseorang gitu guys, nggak bisa nge-skip video ya nggak sih? Ready guys, kita segera mulai ya. Yang pertama dari Earth sign dulu, dimulai dari Taurus. Silahkan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Hai Taurus, ada yang kepo sama kamu? Oke guys, ini ada sedikit informasi mengenai Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Satu kah guys? Kalau 2 nggak mau? Ya 1. Ih, malu-malu Taurusnya guys, malu-malu biawak gitu.
Oke, the Nine of Wands, protection, insecurity, ini galak biasanya ya guys. Beda dengan the Seven of Wands. Tadi aku lihat Seven of Wands loh di bawah. Sebentar kita lihat lagi. Oh ya. Taurus akan lebih dingin katanya, because they are protecting something. Terutama jika kamu adalah Aries, Leo atau Sagittarius. Menurut mereka kamu itu berbahaya guys. Menurut mereka kamu membawa efek yang buruk bagi mereka. So it's not like I'm afraid of you, I'm fear of you. No, nggak takut sama kamu. Ada apa loh? Emang kenapa? Kayak begitu ya. Dan Nine of Wands adalah melindungi apa yang dia miliki, kayak menjaga apa yang dia punya saat ini. Kenapa harus dijaga? Kenapa harus dilindungi dari kamu guys? Terutama jika kamu adalah Aries, Leo atau Sagittarius. Karena menurut mereka kamu mau ambil. Menurut mereka kamu mau ganggu. Kamu tidak diinginkan di sini katanya, kata si Taurusnya. Oke, jangan ganggu Taurus. High Priestess datang ya Syam. Hati-hati, oke. Galak ini guys, oke. Yuk kita teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo, ada yang kepo sama kamu. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Oke. The Chariot guys, Chariot ini kartunya Cancerian. Kemungkinan besar yang paling banyak kepo sama Virgo adalah Cancer. Chariot adalah moving fast, bergerak dengan cepat. Dadah, kayak bilang gitu deh guys. Bye, kayak walking away, kayak meninggalkan kamu, kayak menjauh dari kamu. Dan Chariot adalah kartu yang bagus karena ini divine intervention, memindahkan dari satu titik ke titik yang baru gitu ya. Oke lah, jangan dibilang meninggalkan kamu nanti lu penangis kejar-kejar lagi karena ditinggalin si Virgo. But during this week, the old Virgo won't be the same. Dalam satu minggu ini akan banyak perubahan dalam hidup si Virgo ini. Dia tidak akan sama seperti Virgo yang dulu. Bisa jadi Virgonya mungkin akan traveling guys, bepergian, naik pesawat terbang atau naik mobil juga bisa. Yang penting bepergian ya, berpindah satu titik ya. Atau bisa jadi dimutasi, pindah kerja, atau I don't know, yang jelas pergerakan deh. Dan The Chariot ini selalu kartu yang bagus ya. Pergerakan apapun yang terjadi pada Virgo ini adalah pergerakan yang baik sekali menuju ke titik yang lebih baik dalam hidupnya. Ya, jadi kalau ini misalnya finansial ya, maka keadaan finansial Virgo akan membaik gitu guys, ke titik yang baru yang lebih baik. Kalau ini misalnya tentang romance, Virgo meninggalkan titik lama yang buruk ke titik baru yang baik. Kalau ini misalnya pindah rumah guys, maka pindah rumah ke rumah yang lebih baik. Kalau misalnya ini adalah pindah kota, maka pindah ke kota baru yang lebih baik. Nah begitu, that's the Chariot is here ya. Oke guys, kita teruskan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Oke, ini ada sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Kepi. Ya. Ih, sama. Tadi aku baru bikin reading untuk Virgo dan Capricorn juga ada pada Chariot. Kayaknya pada bepergian deh, Earth sign pada bepergian. Earth sign lagi pada bepergian. Chariot juga tentang moving on ya guys, atau bergerak, pindah, melupakan yang lama-lama, memulai yang baru dalam hidupnya. Bisa jadi juga literally moving, pindah dari kota A ke kota B. Bisa jadi juga membeli kendaraan baru atau melakukan perjalanan, liburan, traveling begitu. Yang pasti ini yang bagus ya. Ketika ada Chariot datang, maka pergerakan atau perpindahan ini adalah perpindahan yang bagus. Oke, divine intervention karena Chariot itu major arcana. Jadi semesta yang memindahkan, semesta yang menggerakkan begitu. Apapun yang direncanakan oleh si Capricorn yang akan dia realisasikan di 1 minggu ke depan, jika ini berkaitan dengan moving atau movement, pergerakan, itu adalah rencana dari semesta. Jangan ikut campur di sini, oke? Oke. Baiklah guys, kita akan segera pindah
deck karena kita akan pindah elemen. Elemen berikutnya adalah elemen api. Dimulai yang pertama dari Aries dulu ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Hai Aries, ada yang kepo sama kamu guys. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. The Seven of Swords. Yang paling banyak kepo sama Aries adalah Libra, Gemini, dan Aquarius. Aku lihat di sini guys. Dan Aries-nya lagi banyak tipu-tipunya, banyak bohongnya. Seven of Swords is like stealing from you. Kayak mau mencuri sesuatu darimu, mengambil sesuatu darimu, mau kibulin kamu, kayak mau nepu kamu guys. Yang pasti 1 minggu ke depan Aries-nya ini manipulatif banget deh. Manipulatif banget. Jangan mudah percaya ya, terutama jika kamu adalah Libra, Gemini, atau Aquarius. Jangan mudah percaya pada ucapan si Aries, tindakan si Aries, kayak ada maunya guys. Ada yang dia incer darimu. Don't give your trust too easy for this person. Oke. Terutama tadi jika kamu Libra, Gemini, atau Aquarius ya. Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang kedua ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke. The Eight of Swords. Eight of Swords ini sebenarnya adalah feeling trap, merasa terpenjara, merasa stuck, merasa nggak tahu harus berbuat apa. Terutama jika kamu adalah Libra, Gemini, dan Aquarius yang lagi kepo sama Leo. Leo tuh kayak lagi nggak tahu harus berbuat apa, bingung gua gitu, nggak ngerti dah gua mau gimana lagi, udah nggak tahu lagi deh gua gitu. Tapi sebenarnya The Eight of Swords itu kan feeling trap ya guys, merasa terjebak. Sebenarnya mah nggak ada yang menjebak begitu. Dan ini adalah simbol dari kelemahan atau kemelekatan. Ya, I don't know. Mungkin dia sulit untuk melupakanmu sampai kebingungan, sulit untuk mengikhlaskanmu sampai kebingungan, sulit untuk kayak moving on darimu sampai kebingungan. Intinya sampai kebingungan ya. Ada embel-embel sampai kebingungannya. Karena Death of Swords itu bukan kartu yang enak guys, bukan kartu yang menyenangkan begitu. Kayak feeling trap, terpenjara, nggak tahu harus ngapain, dan kebingungan karena keadaan tersebut. Oke, kita teruskan untuk fire sign ketiga ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Segi, oke. Kecewa, Three of Swords di sini sakit hati, feeling betrayed, kayak merasa, pokoknya kayak ada yang mengkhianati deh, kayak ada yang ngibulin, ada yang bohongin, sakit hati banget. Sadness, great sadness, kesedihan yang mendalam. Lagi sedih banget nih Sagittarius yang sedang kamu kepoin ini guys. Terutama jika kamu yang kepo adalah Libra, Gemini, dan Aquarius. Ya, kalian itu entah karena kalian, bisa jadi karena kalian atau I don't know. Karena ini kan general reading ya, energi banyak orang. Tapi yang jelas Sagittarius kolektif yang terbaca di sini lagi sedih banget, kecewa banget, very very deep sadness, dan baunya guys berkaitan dengan pengkhianatan, dibohongin, ditipu, dikhianatin. Sedih banget, kecewa banget ya. Oke guys, selesai sudah untuk fire sign. Kita segera pindah deck dan lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada air sign. Dimulai yang pertama dari Libra. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Hai Libra, ada yang kepo sama kamu guys.
Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Libra, 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 Libra. Oh Libra, Libra, Libra. Ya, The Lovers. Oke, yang banyak kepo sama Libra kayaknya Gemini deh guys, karena ini kartunya Gemini. Kayak berdua muka, bukan berdua muka in a bad way ya guys, karena kayak berubah-ubah aja gitu, kayak berubah-ubah aja, kayak ada ketidakpastian, berbeda-beda, nggak bisa dipahami, nggak bisa dimengerti. Kadang A, kadang B, kadang C, kadang D. Kayak kebingungan aja deh, duality ya. This is Gemini card, kayak pelin-pelan, nggak bisa membuat keputusan dengan tepat, terlalu banyak pertimbangan, dan membingungkan. Kayaknya si Libra ini kayak disuruh untuk membuat keputusan. The universe ask Libra to make decision atau to understand about something begitu. Dan tapi Libranya belum bisa. Dan itu membuat efek untuk kamu yang sedang kepo sama si Libra ini jadi kebingungan. Ini gimana sih? Don't worry, be happy. Karena The Lovers adalah major arcana, dia tuh bukan sebentar sih, divine intervention ya, artinya nggak akan selamanya di situ. Mengenai berapa lama kita nggak tahu sih. Tapi selama 1 minggu ke depan, untuk kamu yang resonate dengan readingan ini, terutama jika kamu adalah Gemini, si Libranya ini sulit untuk dipahami, tidak bisa dimengerti ya. Oke, lanjut guys, untuk air sign kedua ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. This reading for kolektifnya lagi kepo semuanya. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Gemini, 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 bukan. Come on Gemini. Oh iya. Oh, The King of Cups. Jika kamu Cancer, Scorpio, atau Pisces, Gemini ini kayak menaruh perhatian, menaruh rasa, peduli sama kamu, care sama kamu, sayang sama kamu gitu guys. Terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio, atau Pisces ya. Tapi kayaknya dipendam deh, tidak ditunjukkan dengan mudah. Tapi King of Cups adalah figur tertinggi, loving, dalam hal mencintai, figur maskulin tertinggi ya. Dia bisa laki-laki, dia bisa perempuan, gak masalah. Tapi yang jelas maskulin itu trustworthy dan honorable, bisa dipercaya dan terhormat. Jadi kayaknya kamu itu kayak gini deh, benar gak sih dia sayang sama aku, kayak begitu deh kebanyakan di antara kalian yang lagi kepo sama si Gemini ini. Dan terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio, atau Pisces, iya guys, aku harus bilang begitu. Di 1 minggu ke depan ini dia akan as the King of Cups begitu, jadi bisa dipercaya dan terhormat ya. Dan ini mengenai kamu tentunya, ada rasa yang kuat dan mendalam sekali padamu, tapi kayak sulit untuk diungkapkan guys. Oke. Lucunya kamu gak percaya gitu. Oke guys, kita segera teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, halo Aquarius, ada yang kepo sama kamu. Ini dia sedikit informasi mengenai Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. The Chariot, kenapa banyak banget ya yang dapat The Chariot? Apa karena lagi jalan-jalan ya? Lagi pada liburan kali ya. Oke, ada siapa tadi? Virgo, Capricorn, dan kemudian ini Aquarius ya. Chariot adalah kartunya Cancerian, terutama jika kamu seorang Cancer yang sedang kepoin Aquarius. The Chariot is moving on, movement, pergerakan, perpindahan,
perubahan dari titik A ke titik B ya, it's like not the same person anymore, bisa jadi begitu guys. Atau kayak emang benar-benar pergi deh, meninggalkan sebuah kota, meninggalkan sebuah alamat, pindah alamat baru, pindah kota baru. Mungkin akan ada mutasi dalam pekerjaan, bisa jadi juga liburan, bisa jadi juga ya traveling, business trip. Tapi yang jelas Chariot ini kartu yang bagus ya. Jadi apapun movement atau pergerakan dari si Aquarius ini, itu adalah hal yang baik untuk dia. Kamu gak usah khawatir, katanya kamu kayak mengkhawatirkan deh. Kok ada kesan kekhawatiran di sini? Don't worry, ya, yeah, it's good for them, oke? Oke guys, kita segera pindah deck lagi karena mau ganti elemen. Elemen berikutnya adalah water sign ya, elemen air. Dimulai dari yang pertama ada Cancerian. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Halo. Hai Cancer. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Knight of Swords marah, terutama jika kamu adalah Libra, Gemini, atau Aquarius. Specifically Gemini ya. Cancer ini kayak lagi marah sama kamu guys, kayak siap untuk mengkonfrontir kamu, kayak siap untuk komplain, klarifikasi, konfirmasi ke kamu, kayak ngajak perang deh guys. Kayak mau ngajak ribut, ngajak berantem. 1 minggu ke depan kayak kamu akan berantem dengan Cancerian. Siapapun yang resonate dengan readingan ini ya. Ini kayak gak peduli apapun guys. Kayak gak peduli apapun. Kayak ada kesan aib yang akan naik, dipermalukan, dibikin malu. Hah? Serem banget deh. Udah gak usah dibahas, males. Oke, artinya kamu yang dibikin malu, kamu yang akan dipermalukan begitu, gak peduli gitu, akan teriak-teriak, marah-marah begitu deh. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Hai Scorpio, ada yang kepo, bolehkah? Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin amin amin. Oke, ada The Six of Cups. Ini nostalgia, memori, kangen, kayak merindukan sesuatu. Terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio, Pisces ya, sesama water sign. Scorpio ini kayak kangen sesuatu deh dari dirimu, merindukan sesuatu darimu. Mari kita lihat dulu di bawahnya, The Hermit. Tapi kayak nggak keluar guys, karena Hermit itu kan apa ya, mode diam, solitude, kontemplasi, menghindar, sembunyi begitu. Kayak si Scorpio ini sembunyi gitu, tapi di persembunyian dia kangen banget sama kayak mikir-mikirin kamu terus. Kayak ada masa-masa indah di antara kalian berdua, dan ya gitu, hanya kangen-kangenan aja. Jadi emosional. Dia ini akan sangat emosional sekali di 1 minggu ke depan karena merindukanmu begitu deh, atau mengingat memori-memori yang baik mengenai kalian berdua di masa lalu. Ini orang dari masa lalumu ini yang kamu kepoin ini, dan dia merindukanmu gitu deh guys. Oke, terutama jika kamu Cancer, Scorpio, atau Pisces ya. Ayo guys, kita teruskan untuk yang terakhir, water sign ketiga, ada Bapak Ibu Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Four of Cups. Terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio, Pisces yang banyak kepo sama Pisces ini, kayak Pisces menyesali sesuatu guys, kayak menyesali ucapannya ke kamu, menyesali tindakannya ke kamu, menyesali yang dia lakukan ke kamu begitu. Dan sebentar ya.
Ten of Wands. Ya, dan ini mengenai kesalahan, bukan menyesal karena telah berbuat baik sama kamu, enggak guys. Tapi kayak ada kesalahan atau mistreatment yang dia lakukan padamu. Harusnya aku nggak ngomong gitu mah sama dia. Harusnya aku nggak bersikap begitu. Harusnya mah aku nggak begitu. Nah, kayak begitu. Jadi 1 minggu ke depan ini Pisces kayak menyesali perbuatannya, ucapannya atau tindakannya ke kamu. Sedih guys, discontentment. Oke, dan kepikiran, Ten of Wands. Lebih ke arah sendirian, gak mau bicara, banyakan diam. The Four of Cups, oke? Entah apa yang dia lakukan ini. Bisa sebenarnya dia minta maaf, bisa memperbaiki keadaan, tapi kayak gak ada pergerakan. Karena Ten of Wands itu guys, kayak rasanya berat banget begitu deh ya. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Untuk edisi kali ini guys, segitu aja, gak banyak-banyak. Pasti sudah bisa memberikan manfaat tertentu untuk Oke, sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much guys, dadah.